bisa bahasa Thailand guys, lebih keciduk imigrasi. Lagi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pesertanya ada sekitar 20 orang. Sudah siap Bapak Abed? Kita sama-sama konten guys. Nyari subscriber. Bismillah ya guys ya. Halo, assalamualaikum Amro Lovers Indonesia. Apa kabar kalian semua? Seperti biasa, jangan bosan ya sama saya, YouTuber yang tidak bisa ngedit video. Setelah kemarin saya berbagi pengalaman bagaimana pertama kali saya naik pesawat, Pelan Bapak Abed. kali ini saya akan berbagi pengalaman selama perjalanan dari Jakarta menuju Bangkok, selanjutnya menuju ke Pattaya. Dan bagaimana keseruan perjalanan kita kali ini, ikuti terus ya kawan-kawan. Akhirnya nemu smoking area, smoking room. Kita sudah ada di pesawat.
suasananya sudah beda. Nggak bisa bahasa Thailand guys, pintu imigrasi. Sekarang jam 2:30 guys, habis check out dari Bandara Suwarnabhumi. Kita naik bis menuju Hani Bishop di Pattaya. Ini pusat madu, olahan madu guys di Thailand guys, di Pattaya. Sementara kita dapat nasi apa ya? Nasi mango sticky namanya. Wah ini wujudnya ini. Ada ketan, kuai, ada kuai sama mangga. Pokok kita incipi aja. Sama rombongan. Ya, jadi cobain dulu ya, itu salah satu yang khas lokalnya. Saya juga sebenarnya kalau di Jakarta saya hobi masak, suka masak lah di rumah. Berkali-kali coba bikin, gagal, nggak pernah berhasil. Mungkin ada bedanya, mungkin ketan mangganya udah mulai mirip, ketannya udah mulai mirip, tapi mangganya beda. Saya nggak tahu kenapa beda mangganya. Saya coba-cobain sama harum manis segala macam, beda tetap rasanya. Saya juga bingung. Jadi belum pernah dapat yang benar-benar mirip rasanya. Ya kita bukan bilang manisnya atau apanya, tapi ada beda lah rasanya gitu ya. Ya jadi coba. Nah nanti misalkan, oh enak nih, pengen coba nyari lagi, nanti kan mungkin ada kesempatan kita di pasar malam mau apa. Oh udah tahu salah satunya ini. Gitu aja. Jadi kita sambilnya jalan, isi apa namanya, ganjel-ganjel sambil cobain yang khas lokalnya ya. Masih banyak lagi ya di Thailand makanan-makanan menarik. Mungkin kemarin ada yang info di grup ada yang alergi udang ya. Siapa ya? Oh, Pak Michael ya? Oh ya, kalau alergi udang ya paling kayak misalkan pad thai, biasanya kan pakai seafood atau udang ya, jangan pakai seafoodnya, paling bisa pesen gitu. Nah, ataupun kalau kita nanti makan di restoran, itu kan family style ya, makan mana. Nah itu ada yang ayam, ada yang segala macam. Nanti kita kasih tahu yang mana. Kita review. Kita infokan gitu ya. Jadi di sini pun juga kalau kayak apa ya, paling terkenal mungkin Om Ibu ada tahu makanan yang paling terkenal Thailand? Oh nggak usah ya? Apa? Bisa ya. Apa? Tom yum ya. Tom yum. Nah, tom yum di sini pun juga ada banyak macam. Ya, tom yum seafood, ada tom yum udang, ada juga yang tom yum ayam. Nah, warnanya kalau kita mungkin estimasi kan tahunya, oh tom yum tuh merah-merah gitu ya. Nah, sebenarnya di sini juga ada yang warnanya agak kayak ya lebih ke putih gitu ya. Jadi juga macam-macam di sini. Nah, jadi nggak cuma kayak kita di Indonesia doang. Ya, jadi nanti bisa lah kita lihat, cobain di restoran pun kita akan cobain gitu ya. Nanti malam kita akan cobain salah satu restoran yang populer lah untuk di Pattaya Ilmu Maroy ya nanti malam ya, dengan lokasi ya di pinggir pantai ya, sambil nikmatin. Setelah itu nanti makan ya, itu terkenal juga seafoodnya memang ya salah satunya, tapi ada menu-menu lain selain seafood juga. Ya, nah ini sekarang nanti Pak Adi kalau dia mau butuh SIM card boleh ya, siapa silakan. Nah satu-satu ya, nanti dibantu Pak Adi juga untuk aktivasi. Ya, jadi mungkin handphone zaman sekarang kan rata-rata udah ketan sama iya, maksudnya udah 2 SIM card ya. Jadi kalau misalnya nanya, wah berarti kita ganti nomor ya? Enggak, ya kita cuma pakai paket datanya aja. WhatsApp segala macam nomor kita tidak akan berubah. Iya, selalu aktif. Ya, jadi biasanya gini, kalau misalkan ada yang apa namanya, ada yang masang kan suka di SIM 2 nih. Ya, kadang di SIM 2 suka ada handphone yang nggak mau nih. Ya, berarti mesti di switch di SIM 1 biasanya begitu. Coba dulu aja. Gitu ya, jadi 2 SIM card kalau saya sih biasa langsung pasang di SIM 1 saya cabut lah. Tetap bismillah lor. Di pas working. Jarum ada bentar ya. Manggane kayak mana lagi? Belum nyoba. Ada godongnya juga. Mantap nih. Godong.
14.41 lah ya, terus 41 sama di sini juga ya, tidak berubah waktunya. Jadi waktunya sama dengan Jakarta, yang mana ya kita tidak perlu menyesuaikan ya, nggak jet lag ya. Jadi nanti paling mohon kerjasamanya selama kita perjalanan Bapak Ibu ya, untuk waktu-waktu misalkan kita lagi di satu tempat, nanti mungkin Hemat ataupun Pak Adi mungkin infokan jam berapa kita kumpul, di mana kita kumpul, tolong dilihat jamnya ya. Dan mungkin kan mostly hampir semua kita mungkin aktif ya untuk internet ya. Nanti kalau ada apapun mungkin juga untuk informasi hari esok nih, misalnya nanti malam kita sudah mau tiba di hotel atau sudah check in, nanti biasanya saya akan remind lagi nih dulu besok jam berapa morning call ya, jam berapa untuk makan pagi ya. Mungkin kayak tadi pagi nggak tahu semuanya kah ada morning call atau ada di pagi di OCS? Nggak ada ya, soalnya ada beberapa kamar yang kayak kamar saya sama Michael sih ada bunyi. Nah itu memang suka terjadi juga nih di pihak hotel ya, suka ya error lah ya. Sedangkan kita tanya ke hotel, udah di pesan katanya gitu kan ya. Jadi mungkin kalau untuk kita selama perjalanan nanti di backup pakai handphone ya, morning call backup pakai handphone, toh jamnya juga sama dengan Jakarta, jadi kita enak. Nanti tempat wisata pun juga tolong perhatikan dulu ya, kita sama-sama di mana kita kumpul, jam berapa kita kumpul. Setelah itu pasti biasanya kita akan kasih waktu bebas lah, mungkin untuk foto-foto, untuk nikmatin kita pasti ada kasih waktu bebasnya seperti itu ya. Terutama untuk besok ya, besok kita akan ada kunjungan ke Nongnoch Village namanya. Itu taman besar sekali ya, besar sekali. Jadi areanya pun ramai ya, jadi mungkin ada kemungkinan kan kita terpencar ya, takutnya ya. Mungkin kayak tadi kan ibu juga ada yang missing ya, kepencar. Nah itu kita perlu untuk komunikasi dan juga perhatikan. Yang penting ikut bendera dulu ya. Pak Adi biasanya akan di depan, saya akan di belakang closing nih ya. Kita ikut dulu sama-sama, tahu di mana tempat kumpulnya, in case kalau sampai Bapak Ibu ada yang terpisah ya, jam berapa di situ. Jadi kalaupun sampai terpisah kita nggak bingung di mana ketemunya, di jam berapa kita ketemunya. Jadi enaknya seperti itu ya. Nanti selama perjalanan tentunya setiap tempat kita akan kasih tahu Bapak Ibu di mana kumpul, jam berapa kumpul. Dan setiap hari kita akan remind jam berapa kita morning call ya. Setelah itu breakfast di lantai berapa, jam berapa. Setelah itu juga berangkat kita berangkat jam berapa dari hotel gitu ya. Jadi hari ini kita di Pattaya akan menginap dulu 1 malam di Pattaya, baru kita akan berpindah ke Bangkok 2 malam. Nanti kita menginap di Bangkok ya. Jadi nanti hari ketiga nggak perlu pusing check out belum ya, kita masih stay di sana. Di hari keempat baru kita pulang ya. Jadi tolong kerjasamanya. Nanti untuk waktu juga nanti cukup akan mempengaruhi ya. Kalau mungkin ada yang missing atau late ya, itu acara akan molor ke belakangnya semua ya. Jadi mohon kerjasamanya biar kita juga bisa on time dan juga bisa istirahat cukup nanti di hotel seperti itu ya. Oke, setelah itu juga untuk untuk mata uang ya, mungkin tadi udah ada yang tukar di Jakarta juga, bat segala macamnya. Di sini mungkin ada, kalau kayak di Wat Arun beberapa penjual bisa lah dia pakai rupiah gitu ya, tapi nggak banyak ya, kebanyakan harus pakai bat. Kalau misalkan ada ya mungkin sudah tukar, tapi misalkan kurang nih, solusinya apa ya? Mungkin yang sempat saya infokan Jakarta, paling ambil ATM. Yang penting ada Visa, Mastercard, kartunya ambil ATM. Ya kalau misalkan kayak BCA ya, paling coba lihat kursnya kayak di klik BCA gitu ya. Jadi bisa menggunakan opsi tersebut kalau sampai kurang, mungkin uangnya bawa, mungkin mau belanja sesuatu ya, itu bisa juga. Atau kalau mungkin tokonya toko yang agak lumayan besar, dia punya mesin ATC ya, bisa langsung gesek gitu ya. Jadi nggak terlalu sulit ya. Yang penting kemarin saya sempat info juga di grup ya, buat ibu kan sekarang sudah pegang paspor semua ya, tolong paspornya simpan ya, tolong disimpan. Kita kan sudah tidak pakai paspor, nanti kita baru, ini hari ini masih Kamis ya, kita baru pakai paspor lagi nanti hari Minggu ya. Jadi tolong disimpan, diperhatikan, dijaga ya. Ini negara manapun, saya nggak bilang oh Thailand bahaya atau enggak, ini seluruh negara sama aja, tindak kejahatan pasti ada ya. Jadi kalau saya selalu info kalau barang, kalau mungkin saya lihat saya pakai tas kan suka balik ya, ini biar di depan ya, ini milik sendiri ya. Artinya kalau saya bagi saya milik sendiri. Kalau udah mulai di belakang, artinya milik bersama ya. Karena apa ya, orang mau dideset lah, mau dicolong apa bisa terjadi, bukannya pasti bisa terjadi. Dan itu pun saya kejadian banyak banget, nggak cuma negara Asia, malah orang mungkin pikir negara Asia rasanya beda. Justru Eropa sekarang tidak aman. Yang sering terjadi kehilangan, penjamretan ada Eropa. Jadi ya saya selalu Nah ini kulu-kulu toh guys. Oke, kita sekarang berada di
peternakan lebah madu Thailand. Foto masih tak kalah. Iya saya tahu, tenang aja. Ini betul no. Karena gulanya jadi rosa dan rosa ya, kadarnya tidak rendah. Jadi setelah udah panen, ini semuanya lilinnya kita buang lilin luarnya, baru masuk hasil putih, baru kita filter dan mantusnya itu mengalir. Ya, yuk kita lanjut ini lagi. Nah, royal jelly. Terakhir ini orang udah tahu royal jelly itu usia ratu lebah kan panjang, jadi akalnya mengambilnya. Jadi si ratu lebah yang tiap hari bertelur 1000 sampai 2000 telur, peternak lebah makan telurnya satu persatu. Setelah telur itu sudah menjadi larva, lebah pekerja setiap usia 25 hari sampai 31 hari, di situ dia ada royal jelly. Dia melihat ada larva, dia buang royal jelly di sini 3 hari, baru diambil satu-satu. Ya. Nah, terus kalau pollen, bunga dan sebelumnya, lebah itu kumpul sebelumnya menjadi 2 butir, angkat dengan kedua kaki di belakangnya, jawa pulang lewati pola ini, sebelumnya nggak bisa lewat jalur. Itulah namanya pollen ya. Kita bisa langsung ke ruangan aja, nanti bisa lihat. Ingin tahu royal jelly, ini royal jelly murni. Mau campur boleh, mau makan langsung boleh, silakan kok mau gimana ya. Ayo Pak. Langsung aja. Merasa vitalitasnya lemah minum ya. Langsung boleh. Nah, boleh langsung. Nah, ya. Coba dulu. Ada diabetes, kolesterol, darah tinggi ya. Ayo. Ini yang propolis bukan? Royal jelly sama madu ya. Oh, royal jelly. Nah, ada yang lututnya sakit ya. Nah, Kakinya sakit. Coba. kolagennya. Madu. Yang punya anak. Oh, kalau hatinya sakit yang ngobati itu yang melukai lah. Ayo lo. Siapa yang bikin? Ayo yang sakit hati. Perlu dipertanyakan loh. Nah, yang melukai Harganya siapa? mahal. Obati dulu dengan hati loh, dia kan. Harus diobati dengan hati juga. Yang mau punya anak ya minum royal jelly yuk. Nah. Belanja, aku memang digaji di sini untuk jelasin produk ya. Jadi perusahaan ini memang menjual produk dari hasil lebah. Jadi kalau kalian mau tahu lebahnya agak makan gula atau dicampur-campur, itu ketahuannya di sertifikat. Oke? Memang asalnya dari Indonesia. Saya memang asalnya dari Medan. Oh, Tinggalnya di Jakarta tapi di sini hampir 12 tahun. Kalian bisa nanya saya, buktinya juga saya bisa tunjukin. Kenapa? Kalau selama ini kan jelasin teori. Mau tahu? Kalau teori aja kan bingung juga kenapa ya. Tapi tamu yang belanja kan pernah ada WA saya. Semuanya bilang terima kasih, alhamdulillah. tapi emang bagus madunya. Hah? Bagus. Pernah beli. Pernah ya. Kenapa Pak bagus ya? Air mineral juga ada fit, ada aqua kan. Jadi pH-nya berbeda juga. Di sini juga kualitas ISO 22000 sama FDA ya. Silakan duduk. Ayo silakan duduk ya. Ayo Pak duduk dulu ya. Selama ini jaga kesehatannya gimana Bapak Ibu? Ayo kasih tahu dulu. Olahraga lagi? Kakinya semua ini. Silakan duduk Pak. Selama ini jaga kesehatannya bagaimana? Olahraga? Maaf ya. Sudah sampai ruangan nggak boleh foto dan rekam ya. Jadi kalau bilang Maaf. foto jangan bisa yang di dalam ruangan. Ya dari sini sampai ke ujung kurang lebih hampir 3 km lah, 2,5 km. Ini ya pantai buatan ya Bapak Ibu. Biasa pantainya pendek, mereka sudut. Nah mengambil pasir ya, nah, dari sana bikin pantai ya. Ya buat tamu-tamu yang mau cemung matahari, biasa ada kursi pantai di sini ya. Ya di seberang kanan disitulah Pulau Kolo Island biasa dulu
kita bisa pakai perahu dari sini ke sana ke pantai ya. Di situ boleh berenang bagus ya. Nah, pagi-pagi ya kalau kita keluar dari hotel ya lewat di sini, pastinya di sini sepi ya, karena di sini kota hidup malam. Maka toko-toko biasa mulai buka jam 11 siang sampai tengah malam ya, kebanyakannya gitu. Dan juga banyak minimarket 7-Eleven ya, 24 jam ya. Ya, dan di dalam hotel umumnya juga tidak sediakan sikat gigi, odol ya. Kalau lupa bawa juga bisa beli di minimarket 7-Eleven ya. Nih, ini banyak nih Bapak Ibu ya, lihat ya, restoran soy ini ya. Banyak tempat massage ya, dengan ini jual daun ganja ya, ini Thai massage. Ini benar, ini asli banyak nong ya, itulah pakai nong, adik mas gitu ya, nong ya. Ini jual ganja nih, ada tanda gitu, macam-macam ya modelnya. Kemana-mana ada lah sepanjang jalan Bapak Ibu ya, sudah bebas, sudah masuk Gang Doli kiri ya. Itu Gang Doli tahu juga Gang Doli. ya. Pernah lewat karena terlalu sepi. Pelan-pelan mobil susah masuk. Biar aja. Oke, dia depan ini adalah Hard Rock Hotel ya. Mungkin ya bis tidak bisa parkir ya, kalau tidak kosong nanti 20 menit lah kurang lebih ya, bis akan putar balik ya, jemput kita di tempat yang sama ya. Kalau nyebrang ya harus lihat kanan ya, karena di sini one way ya, bisa ke sebelah kanan foto, karena di situ ada tulisan Pattaya City. Oke, cukup sekian perjalanan kita dari Jakarta menuju Bangkok, kemudian dilanjut ke Pattaya. Oke, untuk part selanjutnya kita akan menikmati gemerlap malam di kota Pattaya. Ikuti terus ya guys, akan ada hal menarik yang akan saya bagikan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pasang, pernah sampai ke jalan, pernah dulu. Saya pernah ketemu sekali aja.